udah tua atau udah besar gini mah Susu kita dikunyah gimana? nggak ngerti bapak ibu teh lidah bagaimana melafalkan R M T. Kalau lidahnya pendek, kaku kan nggak nyampe, ya keluarnya juga pasti apa namanya pronunciation-nya juga jelas. Julurkan lidah. Dikasihin Bu. Itu ya kejelasan ucapan. Kalau kosakata nanti berkaitan sama stimulasi. Apakah dia banyak atau misalnya hanya 4 tahun tapi bicaranya tuh sedikit sekali kosakatanya. Dia tidak pernah dia bisa menceritakan banyak, dia tidak bisa cerita banyak ya. Kata-kata yang dipilihnya juga banyak gitu. Nah ini mah terbatas kan. Nah itu juga harus diperhatikan. Apakah itu karena stimulasi atau memang dia secara mental, secara kemampuan untuk menangkap juga rendah gitu. Bisa dibedakan sebetulnya gini. Yang tadi itu bahwa di anak usia berapa dia harus mencapai apa. Nah kalau itu tidak tercapai berarti kalau ibu kan udah tahu ya pasti ya usia anak 4 tahun, usia 5 tahun cirinya apa. Nah itu perhatikan aja poin-poin ini karena ini biasanya untuk bisa mendeteksi lebih jauh. Lalu kemampuan merangkai kata, satu kata per usia. Jadi contohnya usia 5 tahun sudah harus bisa merangkai kalimat yang terdiri dari 5 kata. Itu aja patokannya. Konsentrasi tadi 1 tahun berapa kata? 1 tahun berarti 3 sampai 5 menit. Kita berarti 38 kata. 40 1 tahun kata ya. Itu lagi sudah tidak minimal ya. Itu lagi ngoceh. Kita bisa Lagi marahin suami. Ini baca UUD 45 dia bisa merangkai kalimat itu dari Itu sudah nyonya sedang marahin suami, Pak. Udah 45 kata langsung. Bukan mau ikan cuma 2 kata. Tapi aku mau makan ikan. Aku mau minum susu. Atau minum susu cepat. Ya, itu cuma 3. Tapi harus 4 kata kalau dia 4 tahun minimal. Sesuai. Sehingga kita bisa 2 kata. Bisa punya patokan yang mudah lah ini Itu juga udah sulit gitu. Yang paling sulit. Satu. Pada Indonesia mah 1 kata 3 sampai 5 mewakili semua. Tinggal kali aja. Iya. Ya. Makanya anak suka diceritain. Bisa dilanjut. Saya tuh suka iseng gitu anak. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kemampuan emosi dan sosialisasi. Kemampuan menunggu. Dengan kata seperti tidak bisa karena dia menghindari cerita. Gitu kan? Berarti kan itu anaknya literasinya kan berarti jarang ngobrol di rumah. Karena sebetulnya usia 4 tahun itu harusnya dia sudah ada namanya kemampuan delay gratifikasi, kemampuan menunda keinginan. Sampai ada Bu apa namanya latihannya ya, ada yang eksperimennya. Anaknya disuruh diam duduk, ditaruh di situ makanan yang paling dia sukai. Dia nggak boleh makan. Sampai ibunya pergi, ibunya bilang jangan dimakan ya. Kalau kamu nggak makan ini sampai saya datang saya tambahin jadi 2. Nah itu lucu sekali Bu kalau lihat itu bagaimana reaksi anak-anak. Ada yang gini, ada yang cuma begini, ada yang gini, ada yang jauhin. Itu cara dia mengendalikan dirinya. Ada yang anak-anak. Ada yang udah nggak dimakan. Ini penting. Itu mah sebetulnya berkaitan dengan pengendalian diri. Dan itu berdampak sampai tua nanti. Iya. Coba Ibu lihat. Memang ada banyak coba praktekkan ke kejadian kita bakso di depan. Kita di sini. Berebut di pintu WC makanannya banyak gitu. Perempuan. Kita tahu harus ngantri. Ya tunggu aja ngantri. Karena itu sebetulnya kemampuan delay gratification, kaitannya nanti sama korupsi, kaitannya sama nyontek, kaitannya itu harus dilatih. Harusnya usia 4 tahun udah tercapai. Dia sudah harus bisa. Makanya di dalam sekolah kan
di PAUD gitu ya, suruh ngantri kan, Iya. antri. Masih Nah, sulit. harusnya itu tuh Disiplin. dikembangkan terus gitu sampai kalau Tapi dia udah di sampai SD ini, lupa. jangan terus Ya, nanti di selesai luar deh, dia ya, benar. Pada berebut jadi yang Bukan pertama, masakan deh, Pak, di nangis. SD Sumpah. karena udah dilatih di guru SD nya. Udah mereka yang bersusah payah selama penanaman 1 terus tahun apa yang di di SD sekolah langsung diajarkan. cut. Jadi makanya Solusinya itu kita tadi bikin SD selalu satu yayasan. berkaitan bawaan Asik. ini udah jadi Kalau Jadi, cuan cukup. dananya dari Pak kacau Halim. kacau sama Nah, jadi ya. kita tuh udah ada apa sih? Bukan outcome. Lalu Wadah itu tadi TK-TK berbagi, udah ada. mengikuti SD aturan, SD nggak akan kehilangan murid percaya diri, bagaimana dia bisa Ada mandiri, transisi bisa PAUD SD tuh. mau menyatakan Transisi keinginannya, SD. bisa PAUD Dan belajar harus SD belajar membereskan bilang. barangnya sendiri. Kalau di sekolah biasanya suruh di ini ya, beres ya. ayo habis selesai Ya, bereskan alat sendiri. main kan sama Nanti di rumahnya enggak pemerintah. ya Bu ya, Betul. tolongnya sama ibunya. Mengenal Kenapa Bu kata, ditolongin? mengenal Aduh huruf. dia nggak sabar itu Datang di saya SD, banyak LKS kerjaan. gede-gede. Jadi tolong sama ibu. Busri tuh lihat tuh kata Busri nggak boleh belajar baca Ya. SD lah. Lalu keterampilan pertanyaan sosial ini berkaitan sama adaptasi bagaimana dia bisa apa namanya bergaul anak sama teman-temannya dan dibelajarkan empati menyimak terhadap berarti. temannya. Kita kan Jadi belajar. mama di rumah tuh Kalau belum sering mama selesai, kalau temannya bacain belum cerita selesai, nanti tungguin yuk. Dan kita tunggu, yang lain tunggu bisa sampai dia belajar selesai. Malaysia aja. Kalau enggak, kalau kita kan Bisa ngeles. yang udah selesai Padahal boleh gitu keluar ya. tinggalin temennya. Padahal sebetulnya ajarkan dia. Di SD kan Sehingga gurunya kan males ngajarin baca. karena yang ditunggu juga nanti Bener kan? mendapatkan apresiasi dari temennya. Yuk, cepat yuk, temennya kasihan SD belum menunggu. bisa baca, Jadi dia juga belajar berempati pada temannya yang menunggu. datang di SD. Yang menunggu juga berempati pada yang ramah. Oh. Kalau kita kan yang udah selesai boleh keluar, yeay, selesai mau keluar. Kalau jadi dia kan pokoknya cepat-cepat keluar. Karena kita nggak mengajarkan, Tidak menanamkan nilai kemampuan yang harus dimiliki. Dan itu yang diajarkan sabar, itu yang paling kesabaran utama. menunggu Sebenarnya antrian. karakternya dibanding pendidikan yang lain. Ya, udah habis ya. Indikator Masih ada dulu kata SP masih. sih. Maka silakan Jadi kalau terperinci ada gitu ya. pertanyaan. Kalau sekarang kan diglobalkan jadi Iya. satu ya. Jadi sebentar Bu. Jadi 3 apa sih? CP kan jadi sekarang yang dulu kan kalau kita mau indikator sampai melotok di kepala tuh ya. Lucu lagi PRPG ujian. Ya Bu Ida dari Kota Sukabumi Kan mau soal bertanya kita semua tentang tuh 5 esai. punya keponakan. Pertanyaan harus jawab dengan sesuai dengan Memang indikatornya. sepertinya ABG Kita nanti setiap hari bikin indikator perempuan kan yang usianya sekarang 9 tahun kelas 3. saking hatam Tapi kan itu kan. dari pemeriksaan Tapi bisa semua alhamdulillah. di psikolog katanya itu di otaknya itu usianya baru 5 tahun daya pikirnya. Setiap hari kita Tapi baca karena dipaksakan SKH masuk dulu, SD, SKH, dan emang badannya kan itu kan udah setiap besar, hari terus indikator usia udah 3 9 tahun. Tapi tidak bisa mengikuti, masuk PLP. terus bisanya nyanyi, tepuk tangan, nyanyi tepuk Ini tangan masuk gitu. kategori indikator ini. Berpengaruh nggak itu karena di otaknya itu kemampuannya hanya untuk 5 tahun, usia 5 tahun, sedangkan dia udah kelas 3 SD. Kasihan terus-terusan di terapi gitu, tapi tetap juga belum berhasil gitu. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada batasan-batasan. Itu satu. Nah yang kedua, anak usia PAUD sekarang usianya 4 tahun. Dia tidak fokus. Kalau ditanya matanya kemana? Tapi pas datang langsung fokus ke satu bahan. Dari kemarin terus kalau ke megang spidol, dari luar langsung ke tempat spidol. Nulis di Semua tempat. ini di keramik itu ya, di lantai. Dari ujung sini sampai ujung sana itu tulis semua. Ditanya ini apa? Kayak cicak, iya. Terus kayak mobil, iya nih. Tapi nggak ngomong, nggak ngeliat kita. Gitu. Kalau ditanya dia tahu gitu, tapi dia tidak merespon apa-apa. Matanya nggak pernah lihat ke kita gitu. Apa yang harus dilakukan guru untuk menghadapi anak seperti itu? Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab yang pertama dulu ya Bu. Sekarang istilahnya bukan keterbelakangan mental ya, jadi disabilitas intelektual. Ya, itu memang
Jadi si perkembangan intelektualnya itu tidak sama dengan yang lain, namanya disabilitas. Disabilitas fisik berarti memang ada dalam tanda petik kekurangan dalam fisik. Nah ini kemampuan mentalnya. Ketika diukur, itu dia ada golongannya dari yang ringan sampai yang berat. Nah kalau misalnya sekarang dia usia 9 tahun, kemampuan mentalnya usia 5 tahun, biasanya itu masih ringan. Ya, ringan menuju berat lah ya, karena 50%, sekitar 50 atau 60 IQ-nya. Memang karena itu dia ABK, kebutuhannya khusus kan Ibu, maka sebetulnya treatment juga harus khusus. Dia nggak bisa sebetulnya masuk ke SD biasa. Kalaupun masuk inklusi Bu, ya inklusi. Nanti yang diberikan itu bukan sesuai dengan anak usia kelas 3. Jadi tetap nggak bisa disamakan. Jadi dia bukan inklusi itu hanya duduk di situ terus, nggak bisa. Jadi materi yang diberikan itu harus sesuai dengan usianya. 5 tahun tadi mungkin baru mengenal huruf. Teman-temannya udah namanya PB matematika yang udah sampai kemana dan sebagainya. Dia enggak. Makanya nanti ketika dia ujian juga ujian yang ABK. Ujian ABK kan nggak sama ujian yang SD kita. Jadi materinya harus disesuaikan dengan kemampuan dia. Kalau dipaksa tetap di anak 9 tahun, ya nggak akan bisa. Dia menderita, enggak, dia nggak menderita Bu. Yang menderita mah kita yang melihatnya. Iya betul. Yeah. Dia nggak ngerti. Jadi kalaupun misalnya saya itu disuruh membuat pesawat untuk kata orang itu yang ahlinya insinyur itu yang boleh dikatakan sampai nggak bisa. Saya tidak merasa tersiksa dan saya nggak bisa. Ya utak-utak aja di situ. Dia juga nggak akan tersiksa karena dia juga nggak bisa berpikir bahwa harus sama orang lain, enggak. Dia ketawa aja nanti. Yang susah itu nanti dibully sama teman-temannya. Ya. Jadi memang harus siap kalau SD inklusi itu karena dia harus punya shadow teacher kan. Harus punya pembayaran yang memang khusus untuk anak ini. Dan sebetulnya kalau shadow teachernya itu memang harus sesuai dengan ABK-nya. Kalau anak yang autis, kalau anak yang ID, kalau anak yang hiperaktif beda pasti metode pengajarannya nggak bisa disamakan. Gitu. Harus siap dengan itu. Ya terapinya mungkin terapi okupansi, saya nggak tahu terapinya apa yang dilakukan, dan akan bisa ngejar Bu sama sampai kapanpun dia akan nggak bisa ngejar. Kalau dia memang sudah dideteksi ID, nggak akan ada perubahan. Maksudnya gini, nggak akan loncat dia jadi normal enggak. Atau tadinya yang ID-nya berat gitu ya, jadi ringan enggak. Mungkin dari sedang jadi ringan mungkin. Karena itu karakteristiknya berbeda-beda. Kalau yang ringan mah dia bisa mencapai kemampuan SD tapi usianya belasan tahun. Itu yang ringan. Kalau yang sedang itu dia hanya bisa dilatih. Makanya mampu latih. Yang dilatih apa? Keterampilan. Jadi bukan kemampuan konsep gitu enggak. Jauh dari yang berat apalagi itu hanya self-help aja yang bisa. Yang sedang itu masih bisa melayani orang lain tapi juga. Nah ini semua memang butuh pengawasan orang dewasa sampai kapan? Sampai nanti. Karena dia nggak bisa mengambil keputusan gitu. Dia nggak bisa mengambil keputusan karena kan kalau di decision making mengambil keputusan itu adalah mempertimbangkan orang lain. Gimana mempertimbangkan orang? Dia nggak bisa, nggak ngerti Bu. Membaca situasi sosial aja nggak ngerti. Itu teh nggak malu misalnya. Begitu sama temannya, dia nggak tahu. Kalau temannya ketawa yang itu, teh ngetawain.
Kalau ketawa yang ini seneng, kalau ketawa yang ini ngejek, nggak bisa. Yang dia tahu, dia ketawa ya ketawa gitu. Karena mulutnya gitu ketawa. Tapi muatan Ketawanya. emosi yang ada di dalam setiap orang tuh dia nggak bisa baca. Gitu. Itu yang terjadi kalau emosi nggak bisa nggak? Kalau dia menuangkan emosi dirinya sendiri nggak bisa. Bisa. Yang Nggak bisa. apakah dia bisa hidup sejahtera sesuai dengan kemampuannya bisa. Jadi nanti ya orang tuanya jangan dipaksakan terus jadi harus kuliah. Latih saja sesuai dengan kemampuannya. Dia bisanya apa? Senangnya masak. Ya udah masak aja. Bantu masak. Salon, orang tuanya punya salon. Oke. Diajarin untuk cuci rambut, dia bisa kan diri, tapi sesuai dengan kemampuannya gitu. Ya, bahwa nanti pendidikan formalnya dia harus punya, ya nggak apa-apa. Itu teh. Tapi ya diajarinnya seperti nggak bisa melihatnya. Mudah-mudahan Putri siapa yang di Kementerian Challenge? Putri Andi ini. Untuk berempati pada ke disabilitas. Tapi kan kelebihannya yang banyak. kedua tadi yang anak itu ya hanya fokus Ya, pada satu. salutnya sama orang tuanya berarti berulang menerima gitu, yang mau mencari kelebihan anaknya itu digali gitu ya. Anak yang mengalami gangguannya apa itu harus di assess lebih lanjut. Bisa bisa autis gitu ya, bisa yang lain. Tapi ada pola yang sama. Itu aja terus yang dilakukan, apalagi kalau kontaknya sama sekali nggak ada, kemungkinan autis gitu. Tapi kan kita nggak bisa mengatakan sekarang itu ya. Jadi data itu yang nanti disampaikan pada dokter, pada psikiatri, pada psikolog, nanti mereka yang akan mendiagnosanya gitu. Nah, karena kalau udah autis gitu ya, itu kan memang butuh obat ya Bu ya, atau hiperaktif pasti butuh obat. Obat itu, farmakologi itu diperlukan untuk tadi itu kalau memang aktivitasnya tinggi dia menurunkan aktivitas dan seringkali gini, udah tunggu beli obatan nanti juga sembuh sendiri. Memang harus diobati. Tetapi sebagai orang tua atau ibu mungkin sebagai orang di PAUD nanti bisa mengedukasi orang tuanya, Ibu, kalau minum obat anaknya dilihat reaksinya apa, catat, nanti kasih tahu ke dokter untuk motorik. anaknya tidur aja nggak boleh, saya stop aja bukan salah aja SMP. karena nanti kita mengacaukan sistem kerja di dalam tubuhnya. Lebih baik dicatat, kasih tahu ke dokter, dokternya kan tahu, dokter kan cuma lihat pada saat ini kalau nggak ada data dari kita, mana dokter anak tahu? saya udah bagus gitu. Jadi sama kita ya mengedukasi orang tuanya untuk mencatat perilaku anaknya, sehingga ketika konsultasi ke dokter punya data yang akurat, dan itu diperlukan dokter memberikan dosis yang tepat. Sama lah Bu, kalau kita sakit pusing juga, dokter mana tahu itu pusingnya kayak apa? Sini apa di sini apa di sini apa di sini, kan beda-beda. Data itu harus dari kita. Karena supaya nanti tepat, nanti kita buat pakai EEG gitu ya. Kapan pusingnya? Pusingnya tiap tanggal 25 jadi selesai pusing gambar gitu kan, harus dihapus sama dia kan, nanti buka tembak, jadi dihapus lagi, bikin lagi, dia tembak lagi, dia sampai gitu ya Bu ya. Jadi data itu nanti disampaikan aja. Mungkin perannya tuh perannya alihkan gitu, satu jangan dia jadiin perang dulu, jangan ditembak dulu mas, jangan, kita persiapan aja dulu, jangan perang dulu ya, baru bisa utuh. baru bisa utuh. Jadi dia harus dijelaskan satu-satu. Guru SD-nya sampai mama ada HP. Ini udah pulang. Itu juga sama Bu. Anak Itu saya juga masih gambar. untuk autis bisa saja Saya itu di samping. bisa saja. Kalau ID yang Sudah berat selesai, pun jam seperti yang jam 11 sudah selesai kan aja. Nah, kalau ditanya pengaruhnya dari apa, sampai sekarang juga orang nggak tahu pengaruhnya dari apa. Pasti ada kelainan itu memang ketika lahir itu sudah ada.
Jadi apa yang menyebabkan dengan nggak usah tahu, lakukan saja apa yang harus dilakukan. Ya persiapan. Karena kan biasa kalau itu Susah mas itu kan. berusia masih Tapi gizi, dia lihat teman-temannya pulang nggak mau pulang. Enggak, nyantai aja. timbang, Biar aja. ya. Nah itu kan Biarin aja. banyak Nggak- hal yang nggak bisa buru-buru, nggak. bisa Jadi yang akhirnya saya ini kan ketika harus masuk ibu hamil ke dalam itu makanya ibu pikirannya hamil dia. itu harus dijaga semua kan. Kalau sudah kita optimal Sampai menjaga dia semua yang menyerah, terjadi juga ya dia itu udah pada bukan pulang. kita ya, tapi paling tidak itu harus dijaga emosi Tapi gitu disuruh kan. selesai nggak mau. Dia stres Karena makan tugasnya belum atau selesai. kurang gizi dalam perut dan sebagainya, banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Itu harus Ya. sama dari untuk bisa Sama. selesai. Apapun tadi Tapi Pak. campin, saya di sampingnya saya detail, kami selesai. Ngisi sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan saya Ibu Maya dari Kabupaten Bandung. Jadi mungkin yang saya tanyakan Ibu pengalaman di sekolah. Ada seorang siswa saya di sekolah itu sering marah, sering memukul dan membahayakan temannya. Yang itu. Bagaimana cara menstimulasinya? Yang kedua, anak ini dari usia 4 tahun sampai 5 tahun itu dia ada di kelompok A. Dia itu paling antusias kalau kegiatan pembelajaran itu menggambar. Cuma di menggambar, kalau bu guru kelasnya hari ini topiknya misalnya bebas atau topiknya ditentukan topik binatang atau topik tanaman. Tapi anak ini menggambarnya tetap menggambar hantu. Gambarnya tuh hantu. Terus dia sekarang udah di usia 5 tahun lebih. Otomatis kami pindahkan di kelompok B. Tetap anak ini sering imajinasi. memukul atau marah-marah. Kalau marah itu belum puas kalau tidak memukul temannya. Dan Kejar benar-benar itu kejar menggambarnya kejar. tetap menggambar Anak hantu. gitu ya, itu baru Sampai sampai itu kan ditanya di kemampuan awal usia 4 tahun masuk ke sekolah kami itu gurunya mamanya atau orang tuanya bilang bahwa anak ini sering menggambar hantu, imajinasinya tuh ke hantu-hantu itu. Nah, sampai di laporan perkembangan raport di semester sekarang mau semester 1 berarti orang tuanya suka nanya apakah anak saya udah ada perkembangannya di menggambar, terutama ibu masih tetap menggambarnya hantu gitu. Nah, bagaimana cara menstimulasi atau ada kelainan gitu seperti yang tadi ibu tanyakan. Kami kan nggak bisa menjelaskan bahwa anak itu punya kelainan atau apa. Cuman kadang orang gitu loh, kalau anak saya Terima nggak kasih. pernah apa-apa. Tidak mau Tersinggung. mengakui. Saya mungkin jauh Kesulitan gitu kalau misalnya kita bilang, bu anaknya kurang ini gizi, bisa juga kan banyak orang tua tuh langsung penyebabnya. Nggak ngerti. Bisa memang karena anak-anak usia itu kan imajinasinya juga lebih kuat ya. Seneng kan, paling seneng gambar seneng tuh udah kalau nonton masuk hantu, terus hantu-hantuan sama teman-temannya. Ih, ada pocong, ada apa, pocong, apalah gitu istilahnya sekarang. Nah, kalau menurut saya bagaimana dia berkembang sekarang bisa itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Bisa, sangat bisa. Jadi yang harus dicari tahu apa yang kebiasaan di rumah. Sebelum tidur ngapain, apa yang dia lakukan, bagaimana reaksi orang tua kalau dia terus-terusan menggambar itu. Kalau sampai setahun atau 2 tahun tidak berubah, harus konsultasi supaya jelas penyebabnya apa, gitu ya. Ada nanti yang memang hilang sendiri, tapi ada juga yang nggak hilang sampai tua. Kan gini, ada anak juga misalnya punya kebiasaan, tapi dianggap atau diapresiasi orang tuanya lucu. paling kitanya ngomong Terus mamanya aja memang sampai ngapain gede juga gitu. pasti kan itu Misalnya ngomongnya kata-kata cadel, yang sisa ibunya teh ikutan percaya cadel sama udah begitu lucu. loh ada orang tua Udah gede, ngadu gitu ngomongnya gitu kan. Dari dulu juga dibiasain saya karena kadang lucu gitu. sama aja udah selesai Jadi cerita lucu itu baru kita membuat reinforcement pada anak sehingga dia anak mengulang dulu sebelum perilaku itu karena dia mendapatkan kita kalau orang apresiasi. tua ngomong anak itu kesel Iya dari mana pun ya dia terus gitu tuh. orang tua biasanya karena ini masih usia anak dini itu masih di bawah sepenuhnya tanggung jawab orang tuanya. Jadi bertanya apa yang kebiasaan dia di rumah dan bagaimana reaksi ibu atau bapak atau siapapun ketika dia melakukan itu. Kalau ternyata dia mendapatkan penguatan, sudah berarti memang itu yang akan jadi dia lakukan terus-terusan. Ya, jadi kalau misalnya memang tidak ada perubahannya, ibu minta aja orang tuanya untuk
Ya, jangan dirugiah, jangan diapa-apa, jangan gitu ya, bawa aja Kak, ya terus dirugiah. Ujang Bustomi. Mungkin ada sesuatu di anaknya, ya itu tadi ada keterbatasan, sehingga yang dia bisanya itu mungkin saja Bu, ada keterbatasan kemampuan, sehingga dia mengulang yang sama. Dan memang kecenderungan kalau orang nggak bisa, kalau saya orang bisa punya melihat keterbatasan aku pasti dia gitu mengulang hal kan. yang sama. Kecuali anak autis, kalau dia berat, memang berulangnya tuh pada apa namanya, perilaku tertentu yang repetitif, misalnya ini atau terus ya clapping atau apapun, itu memang dia akan mengulang itu. Tapi ini tadi saya bilang belum tentu autis, jadi mungkin saja ID. Jadi memang harus dicari dulu penyebabnya Bu. Apakah misalnya gini, dia tuh yang mengalami hantu aja terus, tapi dia ngerti nggak yang lain? Ngerti yang lain, artinya maksudnya nggak bisa pelajaran yang lain gitu. dia bisa, Ya, konsep yang lain nggak bisa. Oh juga berarti ada ini seperti itu, biasa. dia nggak bisa. Hantu kan cuma Tetap harus cek. Gampang. Ya. atau bikin bulat. Oke, Ada satu lagi talinya. mungkin ya Pak. Oh enggak. Tadi dua lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau tanyanya tentang mata ya Bun. Ya. Terkadang kan kalau mata itu kita nggak tahu bahwa anak itu sehat atau tidak matanya, karena kan kalau harus ke dokter seperti itu ya. Saya mendapati anak yang dia itu buta warna tapi warna spasial. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah ada stimulusnya yang tepat untuk anak-anak, terutama anak usia dini, untuk kita bisa mengetahui bahwa anak kita itu sehat matanya gitu. Mungkin kan kita ada buku yang cek panduan mata ya. Nah, tapi untuk yang mata spasial itu yang saya belum tahu cara penanganannya seperti apa. Kan kalau di TK memang untuk belajar warna memang sudah diajarkan. Tapi kalau untuk warna-warna spasial kan itu tidak ya Bun ya. Jadi kan tidak tahu. Nah, ketahuannya anak itu bahwa dia menderita buta warnanya setelah dia kelas 6 SD. Dia mau masuk pesantren dan dia harus medical check up. Dan ternyata dia buta spasial, itu buta warna spasial. Nah, yang mau saya tanyakan penanganannya harus seperti apa di usia dini ini sebagai kita pendidikan paling awal ya Bun ya. Terus yang kedua, adakah penyebabnya yang dominan sekali terhadap mata itu gitu, supaya kita bisa antisipasi pada usia pendidikan anak usia dini ini gitu. Nah, mungkin itu aja Bun pertanyaannya. Terus yang kedua, untuk anak usia dini yang tidak mau ke sekolah akibat dia mungkin pola asuh yang kurang baik mungkin di rumah, seperti pemakaian gadget atau apa gitu. Jadi pada saat pagi harusnya datang ke sekolah, dia ngantuk, terus males, jadinya nggak mau sekolah. Jadi sekolah itu cuma berapa minggu ya? 2 minggu pertama saja. Setelah itu sampai sekarang stop. Nah, saya sudah coba ibu guru untuk visit ke rumah, terus merayu dan segala macam lah gitu. Tapi masih tetap belum mau anak itu datang ke sekolah. Nah, apakah yang harus kita lakukan sebagai guru untuk supaya memotivasi lagi anak itu supaya bisa mau datang ke sekolah? Mungkin kalau dia sudah datang ke sekolah, mungkin bu guru bisa langsung menangani ya. Permasalahannya yang ada kan orang tua di rumah juga sepertinya terlalu lemah gitu untuk anak itu supaya datang ke sekolah. Pola asuh yang kurang, kalau menurut saya sih kurang pas gitu kan. Terus yang kedua, dari si anak itu sendiri juga belum ada kemauan untuk ke sekolah. Nah, dari pihak sekolah sendiri apakah yang harus dilakukan gitu Bu? Ya, terima kasih. Sama-sama Bu, kalau setahu saya
setahu saya ya, buta warna itu kan memang dibawa sejak lahir ya. Ya, dan cara mendeteksinya saya nggak tahu karena itu memang wilayah dokter ya. Tapi paling tidak dengan apa yang Ibu lakukan sekarang di sekolah bahwa dia belajar warna berkali-kali dia, jadi kalau ada sesuatu yang kok aneh ya, bisa itu tadi bisa karena kemampuannya terbatas sehingga nggak tahu ini warna itu nggak apa-apa, atau mengelompokkan. Kan mengelompokkan warna tuh paling mudah ya sebetulnya pelajarannya. Pelajaran yang paling mudah tuh mengelompokkan warna. Kalau dia mengelompokkan saja tidak bisa, berarti ada sesuatunya. Bisa masalah ID tadi, atau masalah buta warna tadi. Ceknya ya tadi dengan kemampuan yang lain, konsep yang lain. Apakah hitungan, hafalan dia bisa? Kalau itu bisa berarti masalah mata. Tapi kalau itu juga nggak bisa, artinya memang kemampuannya yang terbatas. Jadi selalu Ibu ngecek bukan satu sisi, tapi oke, kalau gitu saya lihat ininya. Dia mengerti nggak ininya? Ngerti nggak? Dia ngerti. Oh, kalau ini semua nggak ngerti, biasanya secara umum kalau anak ID itu nggak semuanya lemah. Nggak ada ininya bisa, itunya nggak bisa, ininya bisa, enggak. Semua lemah. Jadi kemampuan bantu dirinya lemah, bahasanya lemah, konsepnya juga lemah. Jadi semuanya lemah. Mobilitasnya juga biasanya terbatas. Itu kalau anak-anak yang memang ID. Ya. Yang kedua, anak yang nggak mau sekolah. Bu, anak yang mau sekolah itu bukan cuma anak kecil ya, yang TK itu nanti Ibu ketemu tuh anak SD mogok sekolah, anak SMP mogok sekolah. Apalagi kalau udah game online, saya tuh sampai pusing Bu. Kalau udah gitu, saya ngerasa saya jadi psikolognya gagal. Dan nggak bisa tuh Bu, dia main. Apalagi udah SMP, memang harus diobatin, nggak ada cara lain. Tapi kan itu seperti, itu sama aja sama kecanduan narkoba, apa bedanya? Kan candu gitu. Jadi kan pasti ada sesuatu yang di otaknya yang dibanjiri dengan sesuatu yang itu yang harus diubah. Memang harus. Kenapa jadi anak-anak sekarang banyak yang ke dokter jiwa? Ya memang gangguan mental, sama dengan gangguan perut, sama dengan gangguan mata, sama nggak sama sebetulnya. Hanya capnya aja yang beda. Kalau orang punya gangguan atau kesehatan mentalnya terganggu, itu mah tidak bersyukur katanya, kurang mensyukuri, tidak beriman. Padahal memang dia mengalami gangguan mental, dia sakit secara mental, sama dengan sakit mata, sama dengan sakit kaki, sakit jantung, sama. Sakit hati sama nggak Bu? Sama. Sakit hati sama. Sakitnya tuh di sini. Hati juga bisa gitu. Jadi hal seperti itu Bu ya. Nah, maksud saya gini, kalau yang namanya banyak sekali anak-anak yang terjadi mogok sekolah. Karena apa? Karena dia mendapatkan kenyamanan di rumah. Ya, itu mah orang tuanya nggak peduli. Apa namanya itu manusiawi sekali. Setiap orang pleasure principle katanya, orang tuanya mengejar lemah. kesenangan. Orang tuanya Nggak ada orang yang berarti tidak mau senang. Kamu mau dikasih? Nggak mau, nggak mungkin. Power. Itu manusiawi sekali. Apalagi anak kecil yang belum bisa bertimbang. Nah, kalau dia di rumah saja diberikan kenyamanan dengan dia tidak sekolah, ya dia nggak akan mau sekolah. Jadi kalau misalnya anak misalnya mogok sekolah, oke. Kalau kamu nggak mau sekolah hari ini, kamu tidak boleh nonton, kamu tidak boleh main game, kamu tidak lakukan seperti yang di sekolah. Jadi dia tinggal milih, mending di rumah kayak gini, mending di sekolah. Di sekolah nggak ada temannya, yang mending ke sekolah. Tapi kalau misalnya dia nggak mau sekolah, di rumah boleh nonton TV, boleh bangun siang, boleh main game, ya mending di rumah tuh. Ya Bu, iya. Saya juga gitu. Jadi pasti gitu. Jadi itu mah Fasilitas. Fasilitas tersedia. Kalau seandainya hari ini ada pilihan dari panitia, harus dikasih logika berpikir seperti itu.
Kalau ibu bapak mau anaknya di sekolah, lakukan sesuatu di rumah pada jam sekolah itu yang dia nggak boleh melakukan apapun kecuali seperti di sekolah. Ya, memang orang tuanya yang harus memang susahnya seperti itu Bu. Jadi selalu kaitannya itu pada itu awal-awal kan orang tua merasa anak saya yang salah gitu, padahal dia yang salah gitu. Kenapa anaknya bisa harusnya gini ya, nggak mau sekolah, kenapa ibunya nyantai aja gitu kan, TV masih diajak gitu. Nonton, Aduh udah saya capek gitu, banyak urusan menyalahkan anak biasanya. Gini, kita pulang kerja misalnya Bu, kalau pulang kerja ada anaknya itu masih kecil gitu, mama ini tolong ini sebentar atau mama ini terus aja kan anaknya terus jangan rel gitu. Ibunya kesana tadi siapa keganggu dua-duanya kan, apa susahnya ya duduk anak prok ibunya, sok apa mau apa, kamu punya waktu 10 menit, lihat jamnya, kamu mau apa, duduk aja tunggu. Jadi selesai. Nah selesai itu artinya oh dia minta perhatian, oke selesai 15 menit paling lama. Di situ, nah ya harus mandi, harus nyiapin makan, kayaknya kita terusin lagi. Selesai. Daripada beri bawa sapu, beri ambek-ambekan anaknya, terus aja gitu karena dia belum selesai nih anak ini gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Ya, mangga Bu tadi apa Bu? Oh iya, saya Bu Neti Bu dari Cimahi. Terima kasih ya, Bu. Saya ada Bu Neti dari Cimahi. Terkadang ada orang tua yang bertanya kepada guru, Bu, kenapa anak saya nggak mau ke sekolah? Nah itu suka ada ya Bu ya. Iya. Jadi bukan Bu, kenapa anak saya maunya di rumah, beda ini mah. Ini mah nggak mau ke sekolah. Nah itu mungkin ada penyakit di sekolahnya ya Bu ya. Itu yang harus dipecahkan juga. Jadi guru-guru juga harus tahu sehingga anak nyaman di sekolah. Ya Bu. Ya. Jadi memang introspeksi diri gitu ya Bu ya. Jadi yang dicari mulainya dari diri sendiri bukan. Saya sebagai guru apa yang saya lakukan. 2, teman-temannya seperti apa. 3, lingkungannya seperti apa. Apakah dia mengalami pembulian sama teman-temannya atau lingkungannya misalnya ada anak-anak tertentu yang trauma terhadap banyak anak yang trauma terhadap masalah warna gitu misalnya kelasnya